Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, jumpa lagi dengan saya gitu ya. Hari ini juga di hari yang sama, alhamdulillah, senang sekali saya rasanya. Hari ini kita akan belajar metode numerik. Sudah tahu ya kenapa kita harus belajar metode numerik? Nah, ini metode pendekatan ya. Jadi kalau yang suka melakukan pendekatan harusnya jago ini metode numerik. Nah, makanya mulai sekarang belajarnya harus sungguh-sungguh. Kita mulai ya. Hari ini kita masuk di bab aljabar linier. Ini saya ambil dari buku Numerical Methods for Chemical Engineering karyanya Pak Kenneth J. Bierce. Nah, aljabar linier ini paling dasar, pendekatan paling dasar dalam metode numerik, dan sering juga kita pakai karena biasanya untuk menyederhanakan suatu data empiris kita seringkali membuatnya menjadi linier. Ini masih mudah ya, jadi mengenai penyelesaian beberapa persamaan linier. Persamaan linier ini banyak kegunaannya dalam teknik kimia. Bisa dalam penentuan kinetika reaksi, bisa untuk juga perancangan. Ada beberapa persamaan yang kita pakai persamaan linier. Misalnya kita punya beberapa persamaan. Di sini ada n jumlah persamaan dengan variabelnya x. Jadi ada x1, x2 sampai xn ya. Biasanya jumlah persamaan ini sama dengan jumlah variabel yang ingin kita cari. Begitu. Misal variabelnya jumlahnya n, maka minimal jumlah persamaannya kalau kita ingin mengetahui semua variabel harusnya ada n buah juga persamaannya. Nah, misalnya ada A11, X1, A12, X2 sampai A1N, XN sama dengan B1. Seperti persamaan 1.1 ini, biasanya secara umum kita bentuk dalam matriks supaya lebih sederhana menulisnya. Matriks A kali matriks X sama dengan matriks B. Matriks A isinya seperti bisa dilihat ya, A11 sampai A1N. Itu untuk baris pertama. Sedangkan sampai ke bawah baris terakhir isinya AN1, AN2 sampai ANN. Matriks X isinya dari atas ke bawah X1, X2 sampai XN. Dan matriks B isinya B1, B2 sampai Bn. Kalau kita bisa memilih di antara beberapa persamaan itu, dua persamaan, sebenarnya kita bisa mengeliminasi ya. Ini elementary row operation ini, operasi baris untuk mengeliminasi variabel. Mungkin kalau dulu pas SMP atau SMA diajari substitusi dan eliminasi ya untuk menyelesaikan persamaan linier. Ini sebenarnya hampir mirip, cuman kita sederhanakan cara menghitungnya supaya lebih rapi, kita pakai matriks. Eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss ini
apa ya? Caranya itu dengan membentuk segitiga atas. Segitiga atas itu kalau misalnya dalam halaman yang ini bisa kita lihat matriks, di situ ada yang warna pink itu merah, itu akan kita nolkan. Jadi nanti tersisa matriks diagonal matriks segitiga ya, segitiga atas dari kalau yang baris 1 nanti sisanya itu A11, A12 sampai B1. Kemudian baris 2, A21-nya hilang. Tinggal A22 sampai B2. Begitu juga dengan baris ketiga. A31 dan A32 itu hilang. Nanti tinggal sisanya A33 sampai B3. Sehingga yang terakhir akan tinggal ANN dan BN saja. Yang merah itu nanti akan kita nolkan. Seperti itu. Caranya bagaimana? Nah, kita bisa membuat satu angka skalar yang kita sebut dengan lambda. Lambda, misalnya untuk baris kedua yang mulai kita nolkan, itu ada lambda 21 untuk angka A21. Untuk mengenolkan angka A21 ya, itu kita gunakan lambda 21. Lambda 21 ini adalah A21 dibagi dengan A11, angka yang di atasnya. Jadi kalau misalnya kita lihat di persamaan yang biru 1.68, A21 dikurangi lambda 21 kali A11, itu hasilnya akan sama dengan 0. Maka semua anggota di baris kedua itu harus kita operasikan seperti 1.68. Ini untuk angka yang A21. Untuk angka yang A22 itu berarti A22 minus lambda 22 kali A12. Nah, seperti itu. Sampai yang A23, A24, sampai A2N sampai B-nya itu berarti nanti dioperasikan seperti nomor 1.68. Nah, ini ya. Oh ya, ini ada. Seperti ini ya nanti isinya untuk yang baris kedua. Yang baris ketiga, lambdanya apa berarti? Lambdanya berarti A31 per A11. Betul sekali. Seperti itu nanti dioperasikan juga seperti baris kedua, sehingga anggota matriks yang nomor A31 itu akan menjadi 0. Betul sekali. Kemudian kita mungkin langsung ke contoh aja ya. A32 itu nanti juga akan dinolkan. Ini ada contoh. Misalnya kita punya sistem linier, bunyinya AX sama dengan B. Kita kita ambil dari beberapa persamaan yang ada di sini. X1 plus X2 plus X3 sama dengan 4. Sehingga koefisiennya kalau kita jadikan matriks jadi 1, 1, 1, 4. Begitu juga dengan persamaan di bawahnya 2, 1, 3, 7. Lalu yang terakhir 3, 1, 6, 2. Lalu bagaimana kita akan mengenolkan segitiga yang bawah. Kalau dari matriks yang ini, angka yang 2, 3, dan 1 di bawah itu ya, itu yang akan kita nolkan. Nah,
di halaman 9 ini misalnya ya, kalau sudah yang paling kiri sudah 0, A21 dan A31 sudah 0, nanti A32 itu juga akan dinolkan. Dinolkan dengan lambda 32. Berarti A32 per A apa? 22 ya. Betul. Bisa kita lihat di sini. Contohnya ya, sehingga diperoleh seperti ini, seperti 1.86. Nah, sudah, kalau sudah segitiga bawahnya sudah 0 semua seperti ini, maka tinggal kita cari X1, X2, dan X3-nya. Sudah ketemu ini. Dari X3 dulu. X3 dulu dapat kita minus 8. Kemudian kita substitusikan ke persamaan yang di atasnya. Min X2 plus X3 sama dengan min 1, dapat X2. Setelah dapat, maka kita substitusikan lagi ke persamaan yang ada 3 variabel, X1 plus X2 plus X3 sama dengan 4, maka akan diperoleh X1. Hasilnya bisa kita lihat di nomor 196. Hasilnya adalah 19, minus 7, dan minus 8. Ya, jadi intinya dengan Gaussian, eliminasi Gaussian, itu kita mengkonvert suatu matriks menjadi matriks segitiga atas saja, segitiga bawahnya kita nolkan. Sementara untuk ada cara juga namanya Gauss-Jordan. Bisa juga kita mengeliminasi segitiga atas dan segitiga bawah, sehingga nanti tinggal matriks diagonal seperti nomor 1.99. Nah, kalau kayak gitu sudah, tinggal nggak usah substitusi, jadi eliminasi aja sampai 0, 0, 0 dengan lambda masing-masing, begitu. Tinggal dilanjutkan, nanti bisa kita dapatkan seperti itu. Mudah ya, mudah sekali ya saya rasa, karena sudah familiar juga pastinya. Supaya lebih jelas, ini saya mungkin ada sedikit contoh soal, contoh perhitungan. Saya share nanti juga. Kemudian supaya lebih jelas lagi, nah kita coba kerjakan soal di buku. Soalnya nomor 1B2. Coba dikerjakan. Ini soalnya tidak terlalu sulit, masih mudah. Dengan aljabar linear bisa diselesaikan.